Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode yang terbaru, program studi harian kita Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari kitab Ibrani, surat yang kaya dan mendalam ini. Dan kita telah mencapai pasalnya yang ke-12 dari ayat 14 sampai ayat yang ke-7. Kita akan mulai dari ayat ke-5. Dengan rahmat Tuhan kita akan belajar di episode hari ini ayat 14 sampai 17. Untuk memulai izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Dr. Farid Zaki. Selamat datang Dr. Terima Farid. kasih. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Pemirsa terkasih, kita akan memulai pembelajaran sesaat lagi, jadi tetaplah bersama kami. Berjumpa lagi Dr. Farid. Selamat datang saudara Ayat. Saya akan membaca ayat 14 sampai ayat 17 dari pasal yang ke-12 dan kemudian kembali untuk memberikan pertanyaan pada Anda. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak sulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Ia mulai pembicaraan tentang damai pada ayat ke-14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Kemudian dia berkata, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Sebelum kita berbicara tentang kekudusan, apa artinya mencapai damai dengan semua orang? Saya akan kembali ke ayat sebelumnya sejenak. Karena setelah dia bicara tentang disiplin, dia memperkenalkan 3 nasihat. Nasihat pertama, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah. Kita membicarakan hal ini di episode sebelumnya. Nasihat kedua, dan luruskanlah jalan bagi kakimu. Nasihat ketiga yang dengannya kita memulai episode ini adalah berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Damai. Pada pikiran sang penulis, apa yang Daud katakan dalam Mazmur pasal 34. 3 kalimat berturut-turut ia berkata, Iya. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Itu nomor 1. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Itu nomor 2. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Mereka yang hidup dalam kekudusan dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Sang penulis sedang merumuskan gagasan dengan cara ini untuk mengupayakan perdamaian dengan semua orang. Berarti bahwa kita selalu ada di depan mata kita untuk tetap damai dengan semua orang. Jadi kita tidak bermusuhan kepada mereka yang musuhi kita. Semua orang? Semua orang. Semua orang? Semua orang. Maksud Anda siapa yang saya setujui secara intelektual, secara religius, atau bahkan dengan mereka yang tidak saya setujui dengan semua orang? Tentu. Dengan semua orang? Ini adalah prinsip Kristen yang guru terhebat Tuhan Yesus telah ajarkan kepada kita. Berusaha, dia tidak hanya mengatakan, tapi berdamailah, ikuti perdamaian dan berjalan di jalan perdamaian dengan semua tanpa preferensi atau diskriminasi antara satu dengan yang lain. Di mana Anda menemukan dimanapun di bumi, pada budaya apa, dan filsafat apa, buku apa,
Di mana Anda menemukan nasihat seperti itu yang menasihati dan mendesak orang-orang percaya untuk bersikap damai terhadap semua orang, bahkan yang berbeda dari mereka? Kita tidak akan menemukannya, kecuali dalam Alkitab. Oke, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Izinkan saya menyebutnya arah horizontal kepada manusia, Ya, namun ada juga arah vertikal dengan Tuhan. Dan kejarlah kekudusan sebab tanpa kekudusan, tak seorang pun dapat melihat Tuhan. Mohon jelaskan mengenai kekudusan dan melihat Tuhan. untuk berbicara tentang kekudusan, saya akan berbicara tentang kata kerja pertama, berusaha. Kekudusan adalah jalan yang saya miliki untuk melewati hari-hari. Ini bukanlah pengalaman yang terkadang saya alami di konferensi atau kebangkitan rohani atau pengalaman tertentu. Ini adalah kehidupan sehari-hari dan kata berusaha di sini berarti untuk berjalan belakang. Anda, orang percaya, jagalah kekudusan di depan matamu. Mengenai kesucian sudah kita sebutkan sebelumnya bahwa ada 4 jenis pengudusan dalam perjanjian baru. Pengudusan yang mendahului iman. 1 Petrus pasal pertama, pengudusan Roh Kudus. Karena ketaatan pada Yesus Kristus untuk memercikan darahnya. Pengudusan hukum. Maksud saya, Tuhan menganggap kita sejak kita beriman sebagai orang suci. Kita melihat hal ini dalam surat Ibrani. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus. Kemudian, kekudusan praktik sehari-hari yang di dalamnya kita masuk dan bertumbuh. Artinya, bahwa saya hidup terus-menerus menjalani kehidupan pengudusan bagi Tuhan. Pengudusan yang mencakup roh, jiwa, dan tubuh. Hari demi hari, setiap bagian dari entitas saya menjadi serupa dan menjadi milik Tuhan. Saya tidak menawarkan apapun kepada dunia atau kepada dosa. Tipe kesucian yang keempat itulah yang kita nantikan. Keseluruhan pengudusan yang sempurna. Artinya perubahan total pada entitas ketika Kristus datang. Inilah dikatakan dalam Efesus pasalnya yang kelima. Bahwa dia akan menghadirkan gereja untuk dirinya sendiri. Gereja yang mulia, tanpa dosa atau kerut atau hal semacamnya. Apakah jenis kekudusan ini Ini adalah tipe ketiga. adalah Adalah kekudusan praktis sehari-hari. Kekudusan. Namun katanya di sini adalah satu kata yang penting. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Sebagai aturan umum, sang guru, Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Kristus menetapkan hukum. Apakah Anda ingin untuk benar-benar menikmati Tuhan? Tidak ada cara lain selain kehidupan yang murni dan penyucian bagi Tuhan di mana Anda akan menikmati persekutuan dengannya. Daud menyebutkan hal lain. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar apakah kita ingin Tuhan menjawab doa kita, hidup kita itu harus bebas dari kejahatan yang diketahui dan belum diakui. banyak doa yang tidak terkabul karena kejahatan yang ditemukan dalam hidup. 100%, Oke. tentu. Pertanyaan saya adalah tentang judul atau nama ini, Tuhan. Kenapa dia tidak berkata? Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan, atau kekudusan yang tanpanya tidak seorang pun akan melihat Kristus. Apakah ada perbedaan antara Kristus dan Tuhan? Mengapa dia memilih kata Tuhan? Saya melihat bahwa dia bicara di sini tentang salah satu gelar Tuhan yang bicara tentang hubungannya dengan umatnya. Suatu hubungan yang memberi dan menerima. Suatu hubungan persekutuan, hubungan kesetiaan, suatu hubungan perjanjian, Sang Guru. sang guru. Jadi dia ingin mengatakan untuk menikmati persekutuan dengannya dan untuk menikmati ketuhanannya atas hidupmu, kekudusan adalah suatu keharusan. Oke. Ayat lain di 2 Korintus 7 ayat 1 dikatakan, saudara-saudaraku yang terkasih karena kita sekarang memiliki janji. Janji itu Allah telah memberi kita banyak janji. Seperti firman Tuhan semesta alam, kepada siapakah Allah memperkenalkan dirinya sebagai Allah semesta alam? Kepada mereka yang ingin berjalan dalam kekudusan. Maka ia berkata, saudaraku yang terkasih, karena sekarang kita memiliki janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Oke. Cara berpikir yang sama. Baik. Jadi dia berbicara tentang arah horizontal terhadap manusia untuk berjuang, untuk perdamaian dengan semua orang, kemudian arah vertikal untuk hidup dalam kekudusan dengan Tuhan, yang tanpa kekudusan tak seorang pun akan melihat Tuhan.
Ayat 15, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Apa yang dimaksud dari menjauhkan diri dari kasih karunia Allah? Gagal untuk mendapatkan dan menikmati rahmat dan segala berkat yang ditawarkan di dalam Kristus. Ini juga merupakan peringatan lain dalam kitab Ibrani. Jadi, kamu orang Ibrani, ada orang di antara kamu yang diberikan rahmat dan saya khawatir bahwa setelah mereka mengetahui rahmat apa yang akan ditawarkan, mereka kecewa terhadap kasih karunia. Artinya, mereka gagal untuk menikmati rahmat. Jadi ini tentang mereka yang mengenai kelompok yang telah membuat pengakuan nyata. Tentu, Tidak ada orang percaya sejati yang kecewa terhadap kasih karunia. tepat, Kelompok yang membuat pengakuan nyata mungkin meremehkan roh kasih karunia. tentu. Dan dia mungkin gagal mendapatkan rahmat Tuhan. Kasih karunia. Sedangkan orang beriman sejati, rahmat ini di mana kita berdiri berdiri di dalamnya. Tepat. Semua peringatan saudara Ayat adalah untuk kelompok yang palsu. Benar. Inilah yang akan kita bicarakan. Baik, mari kita saksikan laporan dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Ada beberapa penyebab penderitaan anak-anak Allah. Di antaranya adalah kebodohan kita. Dan juga ketika kita berdiri atas kebenaran, alasan yang ketiga menyebabkan orang percaya menderita adalah hadirnya dosa dalam kehidupan mereka. Alasan keempat adalah mereka terbebani dengan dosa lama. Alasan kelima mengacu pada niat mulia yang dimiliki oleh Tuhan, tetapi Dia tidak selalu menjelaskannya kepada orang-orang beriman. Penyebab penderitaan orang percaya yang keenam adalah keimanan mereka. Inilah yang telah kita lihat dari pasal yang ke-11 dari surat kepada orang Ibrani ini. Beberapa orang telah menunjukkan iman mereka dan meraih kemenangan besar, tapi yang lain dibunuh dengan pedang karena iman mereka. Lalu alasan yang ketujuh, penderitaan orang percaya adalah kedisiplinan terhadap Allah, dan Dia menggunakan disiplinan ini untuk menunjukkan kasih-Nya terhadap kita. Ayat 15 berkata, jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan yang mencemarkan banyak orang. Ketika kita mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang gagal mendapatkan rahmat Tuhan, jadi orang yang gagal belum tentu masuk orang yang beriman. Bukan mungkin, tapi pasti. Oke. Yang pasti ini bukan Ya, orang tentu beriman. saja bukan orang beriman. Ya, Namun jika kita melanjutkan ayat ini, dia berkata jangan mencemarkan banyak orang. ya, Sempurna, dia akan menajiskan orang percaya. tepat. Jadi saya tidak mengerti maksudnya. Artinya memiliki seseorang yang membenci Kristus dan yang merendahkan martabat Kristus dalam pandangannya. Ada seperti akar kepahitan. Saat akar ini tumbuh, itu akan membuahkan hasil. Ini akan menghasilkan kepahitan, dampaknya akan terasa pahit pada orang lain. Benar. Saya akan berikan contoh dari murid-murid Kristus. Yudas pada malam terakhir sudah jelas bahwa Kristus tidak berharga di matanya, tidak ada nilai bagi Dia dia. benar-benar membenci Kristus. Dia membenci Kristus. Ketika dia melihat minyak urapan itu, dia lebih memilih orang miskin daripada Kristus. Sayangnya dia membawa dampak pada murid-murid lainnya. Benar, Karena mereka dituntun kepada kemunafikannya. benar. Ia berkata kepada mereka, waspadalah bahwa di antara kamu mungkin ada orang yang ketika mereka kembali ke Yudaisme memandang rendah pribadi Kristus dan semua berkat yang dia berikan kepada kita, ini akan menyebabkan dampak spiritual negatif pada Anda. Oke. Ia melanjutkan dengan bicara, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Setelah ia berbicara tentang akar kepahitan yang meremehkan Kristus, ia memberikan contoh kepada kita seorang yang meremehkan hak kesulungannya. Dia berbicara kepada kita tentang Esau yang tak bermoral. Di sini melalui bagian ini kita mengetahui untuk pertama kalinya bahwa Esau tidak bermoral secara seksual. Hal ini tidak disebutkan dalam Kita perjanjian tidak lama. baca ini dalam Kejadian, dia menikahi 2 orang pada awalnya, dia bukanlah orang pertama yang melakukan hal tersebut. Tetapi, dia ingin mengatakan bahwa penyimpangan dari ajaran tersebut akan mengakibatkan dekadensi moral. Ini adalah situasi yang sangat serius. Barang siapa meninggalkan ajaran yang benar setelah ia mengikutinya. Apa yang terjadi sebagai hasilnya? Dekadensi moral akan terjadi dalam hidupnya. Dan dia menggambarkan Esau sebagai tidak bermoral secara seksual. Kalau kita mengartikan secara harafiah, maka Esau adalah orang yang tidak bermoral. Jika kita menerimanya secara spiritual, barang siapa mengenal Kristus satu-satunya Tuhan yang benar, dan meninggalkannya untuk benda atau orang lain secara rohani tidak bermoral. Hal kedua, tidak suci. Apa yang dimaksud dengan tidak suci?
Artinya dia meremehkan berkat Allah. Iya, Urusan Tuhan tidak bernilai baginya. Esau membenci berkat hak kesulungan dan memilih sepiring lentil. Apa tunjukkan hal ini pada kita? Ini menunjukkan pada kita bahwa dia adalah orang yang kekhawatirannya adalah memuaskan nalurinya. Tujuan ini ada kemungkinan untuk mengorbankan pemberian apapun dari pemberian Tuhan, dan ini yang sedang Benar. terjadi hari ini. Sampai sekarang karunia Tuhan dipersembahkan dan orang-orang mengejar naluri mereka. Untuk menjadi puas ini disebut memalukan. Yang menjual hak kesulungannya untuk satu porsi makan. jika kita ingin menyimpulkan peringatan di sini, kita mendengar tentang orang-orang yang meninggalkan Kristus dan mengejar apapun yang ditawarkan kepada mereka. Tepat. Mereka tidak mendatangi orang-orang, Tidak. misalnya menyukai seorang gadis, atau sedang menjalin hubungan romantis, atau mereka berdosa, dia kemudian meninggalkan Kristus. Atau situasi sebaliknya, seorang gadis mengejar seorang pria, dia meninggalkan Kristus. Inilah maksudnya. Untuk satu porsi makanan, Untuk dia menjual memuaskan hak nafsunya. kesulungannya hanya untuk sekali makan. Ya. Apa yang dimaksud dengan hak kesulungan dalam perjanjian lama, dan bagaimana cara menolaknya? Hak kesulungan berarti anak sulung mendapat bagian 2 kali lipat dari saudara-saudara yang lain. Nomor 2, anak sulung diberkati oleh bapaknya dan dia akan nyatakan memiliki berkat masa depan dari Tuhan. Nomor 3 yang paling serius adalah Kristus akan datang dari anak sulung. Kristus akan menjadi keturunan dari anak sulung. Ngomong saudara ayat, Esau dan saudaranya Yakub, lihatlah mereka di bagian akhir. Sejarah pada hari-hari Kristus, dari siapakah Kristus berasal? Dari Yakub. Dari 12 suku dari Yehuda, Yakub bapak suku-suku tersebut. Siapakah musuh Kristus ketika dia berada di bumi? Herodes. Herodes, Dari mana dia datang? dari Esau. Dari Esau. Dia berasal dari keturunan Esau. Gambarannya menjadi jelas bagi kita. Dia menjual berkat buah sulungnya dan lebih memilih untuk memuaskan nafsunya. Musuh utama Kristus datang dari dia. Dan sampai sekarang. Oke, saya memiliki pertanyaan tentang gagasan yang Anda sebutkan itu. Salah satu hak istimewa untuk anak sulung adalah Kristus berasal dari dia. Ya, Ruben adalah anak sulung Yakub. Kristus tidak datang dari dia berasal dari Yehuda. Ruben ditolak karena kejahatan yang dia lakukan dan Yehuda menerima berkat sulung yang dari dialah Kristus datang. Jadi Tuhan mengubah situasi seolah Yehuda menjadi anak Tentu. sulung. Jadi Kristus berasal dari dia. Oke, Saat dia menolak Esau, dia menerima Yakub karena Kristus akan datang dari dia. tepat. Terima kasih, kita akan menerima pertanyaan hadirin. Ada pertanyaan di ayat 17 saat dia berkata, sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Mengapa ia ditolak? Mengapa pertobatannya ditolak? Mengapa Esau ditolak? Tentu ini ditujukan kepada Esau. Ya, Mengapa dia ditolak? Kemudian ketika ingin bertobat, dia tidak menemukan kesempatannya. mari kita membaca ayatnya dan mengerti sesuai dengan pembicaraan yang tepat. Silakan. So, kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk perbaiki kesalahannya sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Mengapa? Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Ini adalah bacaan yang benar. Artinya, di mana pertobatan karena menjual berkat sulung? Tidak ada pertobatan. Dia makan lentil, sepiring miju-miju dan menjual hak buah sulung. Dia membenci barang milik Tuhan. Ketika waktunya telah tiba, dia mencari berkat melalui air mata. Seolah-olah, ayahnya berkata, jadi apakah kamu menyesali kesalahanmu sebelumnya? Dia tidak mempedulikan urusan Tuhan. Dia mencari berkat dengan air mata. Berkat, bukan pertobatan. Dan bukan pertobatan, Tuhan tidak pernah menolak orang yang bertobat. Maupun dengan air mata atau tidak. Benar, Yang penting adalah seorang datang dengan hati yang patah dan tunduk. luar biasa. Bisakah Anda membaca jawabannya benar sekali lagi Tentu. untuk para pemirsa? Itu akan ditampilkan juga di layar. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Terima kasih, kita telah di akhir episode. Terima kasih. Kita simpulkan episode ini bersama hadirin.
Dalam ayat 14, ia berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Apa maksud kalimat damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan? Di sini setelah ia berbicara tentang kedisiplinan, ia menasihati kita untuk hidup damai dengan semua orang. Terlepas dari prinsip-prinsip mereka atau sesuai dengan kecenderungan atau keinginan mereka, ini adalah hubungan horizontal dengan semua orang untuk berdamai dengan semua orang. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun melihat Tuhan. Ini adalah arah vertikal dengan Tuhan. Kita harus kudus, dikuduskan kepada Allah. Kita belajar tentang 4 jenis pengudusan. Pengudusan yang mendahului iman, dan kekudusan yang sah, yaitu ketika kita sudah menjadi orang kudus dan tidak bercacat celah dalam Kristus. Juga kekudusan sehari-hari, yaitu persekutuan kita dengan Tuhan. Kekudusan yang penuh setelah kedatangan Kristus. Oke, terima kasih. Terima kasih. Bagaimana Dr. Farid? Terima kasih. Ayat 15 berkata, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Apa maksud menjauhkan diri dari kasih karunia Allah? Gagal memperoleh rahmat Tuhan berarti tidak pernah menerima rahmat. Dia hanya memiliki bentuk luarnya saja. Apakah ini kelompok orang beriman yang sejati? Tidak, atau mereka bukan orang beriman. Tidak sejati. Oke, Ini adalah Ya. peringatan di seluruh surat Di terhadap seluruh surat kelompok yang kedua tidak kelompok yang terlihat. meninggalkan keyakinan. benar. Baik. Lalu kita ingin bertanya tentang Esau yang datang dan meminta berkat. Mengapa ia ditolak? Kita tahu bahwa pada awalnya Esau melakukan kesalahan ketika dia menolak, meremehkan, kesulungan, dan dia tidak bertobat karenanya. Di sini di ayat ini dia memohon berkat dengan berlinang air mata, namun dia tidak bertobat dengan berlinang air mata. Dasar dari hal ini harusnya bertobat, dia meminta berkat dan tidak mau bertobat. Iya, dia meminta berkat dan tidak bertobat. Ingin diberkati tapi tak bertobat. Dr. Farid, Benar. terima kasih semua. Terima kasih Dr. Farid, Tuhan memberkati. Terima kasih. Pemirsa terkasih, dikatakan tentang Esau bahwa ia meminta berkat dengan air mata, tetapi permintaan itu ditolak. Mengapa? Apakah Allah tidak ingin memberkati? Jelas tidak, Allah ingin memberkati. Namun Esau ditolak karena tidak ada kesempatan untuk bertobat. Dia ingin diberkati tanpa pertobatan. Saya pikir, ada jutaan orang sekarang yang seperti Esau. Mereka ingin dekat dengan Tuhan untuk mendapatkan berkat-Nya. Namun mereka belum siap untuk bertobat. Apa arti pertobatan? Pertobatan berdiri di sisi Tuhan melawan diri sendiri. Saya datang ke hadapan Tuhan dan mengakui kerusakan saya. Saya mengutuk diri sendiri di hadapan Tuhan. Pemirsa terkasih, untuk mendapatkan berkat Tuhan, Anda harus bertobat terlebih dahulu. Untuk mendapatkan kebenaran Tuhan dan iman dalam pribadi Kristus, Anda harus bertobat terlebih dahulu. Anda tidak bisa datang dengan kerusakan Anda dan mohon agar Tuhan memberkati Anda. Anda tidak bisa berdiri di hadapan Tuhan dan berdoa dan Anda ingin semua senang dengan Anda. Anda tidak ingin membuang apa yang ada dalam diri Anda. Datanglah ke hadapan Tuhan yang kaya rahmat. Katakan padanya, bawalah aku kembali supaya aku berbalik. Aku tidak dapat bertobat sendiri. Aku tidak bisa menghilangkan hal-hal yang memendam dalam hatiku. Seperti cinta, uang, ketidaksucian, hawa nafsu, dan kejahatan. Mari Tuhan, buatlah saya membenci apapun itu. Pertobatan datang pertama, kemudian diikuti oleh penerimaan berkat. Anda harus berdiri di samping Allah untuk mendapatkan semua berkat-berkat-Nya. Sampai jumpa di episode selanjutnya, kiranya Tuhan besertamu. قديش صار لي ناطرة تسمع جواب من عندك يا ربي صوتك عني غاب صوتك عني غاب صوتك عني غاب قديش صار لي ناطرة تسمع جواب من عندك يا ربي صوتك عني غاب صوتك عني غاب صوتك عني غاب أنا قلبي تعب مش قادرة أنطر بعد أنا وضعي صعب وعم يدبل بعمر الورد عم يدبل بعمر الورد أنا قلبي تعب مش قادرة أنطر بعد أنا وضعي صعب وعم يدبل بعمر الورد عم يدبل بعمر
اسألوا تعطوا اطلبوا تجدوا أنا عم بسأل أنا عم بطلب بدي من هالحالة أهرب أنا عم بسأل أنا عم بطلب تعبانة وضيعت المهرب دخيلك اسمعني أنا قلبي تعب سامحني يا رب إن كنت بجسارة ووقاحة عم حط الملام عليك إني خسرت الراحة إني خسرت الراحة سامحني يا رب إن كنت بجسارة ووقاحة عم حط الملام عليك إني خسرت الراحة إني خسرت الراحة لو كل العالم ظلموني بعرف انت بتبقى حنون لكن شو بعمل بظنوني بتخلي إيماني يخون لو كل العالم ظلموني بعرف انت بتبقى حنون لكن شو بعمل بظنوني بتخلي إيماني يخون شو كتار اللي لاموني شمتوا فيي وزلوني شو كتار اللي لاموني شمتوا فيي وزلوني قالوا إني مش عم شوفك شفيني فتح لعيوني أنا قلبي تعب ومش قادرة أنطر بعد أنا وضعي صعب وعم يدبل بعمر الورد عم يدبل بعمر الورد وانت وعدت وقلت اسألوا تعطوا اطلبوا تجدوا اسألوا تعطوا اطلبوا تجدوا أنا عم بسأل أنا عم بطلب بدي من هالحالة يهرب أنا عم بسأل أنا عم بطلب تعبانة وضيعت المهرب دخيلك اسمعني أنا قلبي تعب دخيلك اسمعني أنا قلبي تعب Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski gunung menghilang Tiada huruf yang gagal tak terpatahkan siasat Hidup seperti-Mu ya Allah lebih dari emas Aku bersaksi kitab-Mu kitab yang suci Mendengarkan firman-Mu hibur hati yang duka Terangilah langkahku kemanapun ku pergi Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu Tuhan firman-Mu ajaib Ubah dan bebaskan aku